Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita tahu hasil dari investigasi Komnas HAM ternyata mengecewakan berbagai pihak. Tentu terutama dari para keluarga korban dari 6 laskar anggota FPI. Dan saya mendapati tulisan menarik ini dari M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Kita akan coba sampaikan apa yang dikatakan oleh beliau dari rmol.id. Judulnya pendek, tegas, bubarkan Komnas HAM. Bekerja sia-sia, bahkan tidak profesional adalah pilihan diksi yang mungkin pas diberikan bagi Komnas HAM yang diberi amanah untuk menyelidiki kasus pembantaian 6 anggota Laskar FPI pada 7 Desember 2020. Harapan publik begitu besar atas kerja keras, transparan, objektif, dan independen. Namun harapan itu sirna melalui realita kerja Komnas HAM. Ya, kita ingat tempo hari ya bagaimana harapan begitu besar tertumpu kepada Komnas HAM karena Pak Jokowi sudah menyampaikan menolak dibentuknya tim pencari fakta gabungan. Pemerintah lebih percaya kepada Komnas HAM yang akan bekerja secara independen. Tapi itu dia, faktanya hari ini harapan itu sirna karena ternyata banyak pertanyaan, banyak kejanggalan yang dilaporkan dalam investigasi Komnas HAM tersebut. Menurut Undang-Undang 39/1999 tentang HAM, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Pasal 89 ayat 3 butir C dalam hal pemantauan, maka Komnas HAM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang patut diduga terdapat pelanggaran HAM. Nah ini ya, ada kesalahan mendasar Komnas HAM dalam penyelidikan kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI, yaitu pertama, dari peristiwa yang secara dini dipantau publik diduga penembakan bahkan pembantaian yang terjadi adalah extraordinary. Dengan tuntutan keras akan pembentukan TPF independen, maka sesuai Undang-Undang 26/2000 seharusnya Komnas HAM membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Ya, itu akan digaungkan oleh berbagai tokoh di masyarakat, namun nampaknya itu tidak didengar oleh pemerintah. Kedua, bahwa hasil penyelidikan dengan kesimpulan terjadinya pelanggaran HAM, Komnas HAM seharusnya mengumumkan kepada publik siapa yang diduga pelanggar HAM tersebut. Mengetahui penembak atau pembantai adalah hal termudah dan layak didapat oleh Komnas HAM dalam kasus ini. Jadi dengan logika pernyataan ini tentu bisa kita tangkap bahwa sebetulnya pelaku penembakan itu kan sudah dengan sendirinya ketahuan. Karena kita tahu kan bagaimana Komnas HAM itu mendapatkan data yang luar biasa banyak. Video saja lebih dari 8.000, bahkan ada yang bilang lebih dari 9.000. Belum kemudian laporan saksi-saksi dan sebagainya. Nah, kita kan tidak mendengar bagaimana itu diolah sehingga menjadi sebuah hasil. Tahu-tahu ada bahan kemudian hasil saja. Nah kan ini yang kemudian dipertanyakan oleh publik. Saya kira publik kan hari ini sudah cerdas. Jadi harusnya pemerintah atau dalam hal ini termasuk juga Komnas HAM itu mestinya menyampaikan dengan detail, dengan transparan gitu, sehingga masyarakat menjadi tahu alur proses pengolahan dari bahan-bahan data yang didapatkan, kemudian itu diprosesnya seperti apa, dan kemudian hasilnya, sehingga kita bisa paham dan nggak banyak protes gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada bahan kemudian hasil saja, kan itu tanda tanyanya menjadi sangat besar gitu. Ketiga, Komnas HAM tidak mampu menjelaskan indikasi penyiksaan, bahkan terkesan menghindar. Hal ini merupakan pelanggaran atas tanggung jawab moral kemanusiaan yang mendasar. Foto kondisi jenazah yang beredar ternyata tidak terklarifikasi baik dalam penyelidikan. Itu, jadi kita tidak tahu itu diprosesnya seperti apa. Saya kira masih ada waktu mungkin untuk Komnas HAM jika ingin mengembalikan citra publik kepada Komnas HAM, sampaikan saja gitu. Kan kita sudah sepakat gitu. Dalam proses hukum, dalam proses penyelidikan, investigasi, lakukan saja secara terbuka. Jika tidak terbuka, maka jangan disalahkan juga kalau kemudian publik mempertanyakan dengan tanda tanya yang besar tadi gitu. Keempat, Komnas HAM keliru hanya melaporkan hasil kerja kepada Presiden, sebab pada pelaporan reguler saja dilakukan kepada DPR dan Presiden dengan tembusan Mahkamah Agung pasal 97 Undang-Undang HAM. Apalagi pelaporan khusus. Komnas HAM itu bekerja bukan atas perintah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ya ini lembaga independen. Tapi kemudian sejak awal disampaikan oleh Komnas HAM sendiri
sendiri kan, bahwa nanti kami akan melaporkan hasilnya kepada presiden. Nah ini kan nampak seperti yang hierarkinya begitu gitu. Atasannya Komnas HAM adalah presiden, padahal kan tidak begitu gitu. Mengingat kegagalan kerja Komnas HAM dalam kasus penyelidikannya, apalagi mengganggu asas dasar kemandiriannya, maka layak jika Komnas HAM dengan anggota yang kini menjabat patut untuk mendapat sanksi. Pemberhentian adalah konsekuensi. Pimpinan dan tim penyelidik kasus penembakan atau pembantaian bertanggung jawab atas kegagalan. Ya, tapi kan memang persoalannya mereka, para pejabat terasnya Komnas HAM, tentu merasa itu bukan sebuah kegagalan. Keberhasilan dan kegagalannya menjadi multi interpretatif, ya, bisa dianggap gagal, bisa dianggap sukses, tergantung sudut pandang yang mana yang dipakai. Mereka saya kira akan dengan mudah untuk mengelak. Pemberhentian dari keanggotaan Komnas HAM ini sesuai dengan ketentuan pasal 85 Undang-Undang HAM yang membuka pintu pemberhentian atas dasar mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM. Apalagi alasannya begini, pakai pasal 82. Tambah mereka bertahan lah, pasti mereka juga nggak mau. Mereka juga pasti akan mempertanyakan di sebelah mana mencemarkannya, ini dilakukan sudah benar. Kecuali memang kita dorong terus bahwa ini tidak ada konklusi yang sesuai dengan proses yang dilakukan. Prosesnya dulu informasikan, maka nanti kita rakyat bersama-sama akan tahu bahwa Komnas HAM bekerja dengan sesuai prosedur atau tidak. Kesalahan sebagaimana dimaksud pasal 85 bila dilakukan secara kolektif dan sistematis, maka Komnas HAM yang semestinya menjadi pelindung dan pembela HAM justru menjadi bagian dari pengaburan dan pelanggaran HAM itu sendiri. Nah ini yang paling dikhawatirkan. Orang-orang yang bergerak dalam penegakan HAM justru mengabaikan konsep HAM-nya itu sendiri. Kan itu yang jelas-jelas terberat kalau memang betul bahwa Komnas HAM tidak melakukannya secara transparan, tidak memprosesnya sesuai prosedur. Jika kerja Komnas HAM memang dinilai sudah tidak efektif, mandul, dan tidak berwibawa dalam langkah hukum lanjutannya, maka sebaiknya Komnas HAM dibubarkan saja. M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Saya kira menarik catatan ini ya, untuk kemudian didengar dan dihayati, untuk menjadi ruang-ruang evaluasi, untuk dimasuki para pejabat dari Komnas HAM. Tentu ada hak jawab juga ya. Nanti kita lihat apakah yang disampaikan dari Komnas HAM itu sendiri atas pernyataan-pernyataan yang semacam Bang Rizal ini sampaikan. Ini kan bukan dari Bang Rizal saja, dari banyak pihak. Dan di berita yang lain memang sudah ada nih. Kita coba simak ya klarifikasi dari Komnas HAM. Tapi yang ini terkait dengan kubunya Amin Rais yang membentuk TP3. Nanti kita uraikan di video yang lain. Apa TP3 itu? Di sini judulnya Jawab Kelompok Amin Rais Komnas HAM _2. Kami bekerja transparan berdasarkan fakta. Kita simak apa yang dia sampaikan. Ya, jadi Komnas HAM memastikan telah bekerja secara transparan dalam mengungkap fakta di balik peristiwa yang terjadi di kilometer 50. Ini ditegaskan oleh Wakil Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab untuk menjawab sejumlah pihak yang tidak puas dengan hasil investigasi Komnas HAM. Kami bekerja transparan berdasarkan fakta-fakta. Jika ada yang tidak puas, itu wajar saja dalam era keterbukaan ini. Di era keterbukaan ini, kritik kan boleh saja. Wajib Pak, bukannya boleh ya. Di era kini, kritik itu wajib ada. Kalau tidak ada kritik, maka demokrasi menjadi mandul. Maka penegakan hukum menjadi tidak terjaga dengan baik. Kan kritik itu obat untuk menjaga kita dari kelalaian, dari kehilafan, dan dari kesengajaan yang direncanakan. Nah jadi responnya segitu saja gitu. Kan ini hanya klaim. Yang perlu kita dengar adalah pembuktiannya. Apa bukti transparannya? Paparkan data-datanya. Diprosesnya seperti apa? Menggunakan metode apa? Melibatkan siapa saja? Kenapa hasilnya menjadi seperti itu? Kan begitu. Ya kalau sekedar klaim sih semua orang juga bisa saja mengklaim gitu. Kami yang benar, kami yang benar. Tapi kalau tidak dipaparkan, kami bekerja berdasarkan fakta. Ya tunjukkan faktanya mana gitu. Dibuat mudah saja lah gitu. Jangan diperumit gitu. Ya mudah-mudahan ini didengar ya oleh Komnas HAM dan mau juga mengevaluasi kalau ada kekurangan-kekurangan dan jadikan itu sebagai sebuah perbaikan. Untuk yang mana? Untuk yang sekarang tetap. Saya kira kita masih tunggu juga. Mudah-mudahan bisa ada revisi dari hasil investigasinya atau ada kelanjutannya gitu ya. Karena kalau tidak kan ya itu citra Komnas HAM akan semakin menurun di mata publik.